Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Don DeTan yang tidak mengerti isi Alkitab dan akhirnya mengambil kesimpulan yang salah. Dalam videonya bersama seorang ustadz, mereka bicara tentang konsep keselamatan dalam Alkitab. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Yesus sendiri ketika masih dianggap melayani juga mengajarkan bangsa Israel untuk apa? Untuk bertobat. Ya, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Kemudian Yesus juga mengajarkan doa yang mungkin kita sering dengar, yaitu namanya doa Bapa Kami, Ustaz. Ya kan? Di dalam doa Bapa Kami itu ada kalimat begini, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang lain. Bagus nggak, Ustaz? Bagus, ya. Bagus kan? Bagus. Cuman kalau kita baca ayat itu, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain, berarti sebenarnya Yesus perlu disalib nggak buat ngampunin manusia? Ya enggak. Lah Yesusnya belum disalib, udah ngajarin begitu? Iya, dia belum disalib, tapi dia ngajarin begitu kan? Iya. Berarti Yesusnya sebenarnya perlu disalib nggak gitu? Enggak perlu. Iya. Ya. Yang tadi, yang ada ayat begini. Yang ada ayat begini, Ustaz. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk surga. Saya sering bertanya kepada teman-teman Kristen. Kalau Yesus lagi ngomong begitu, ketika ada orang lewat dengar, terus dia bertobat, besoknya dia mati, dia masuk surga, masuk neraka. Harusnya kan rumusnya kalau tidak bertobat tidak masuk surga. Berarti kalau ada orang bertobat, dia masuk surga atau masuk neraka. Kalau dia mati, harusnya masuk surga kan? Tapi Yesus belum disalib. Berarti Yesus perlu disalib nggak buat orang masuk surga? Ya ngapain gitu ya? Nggak perlu kan? Nah, kalau gitu kan. Nah, barusan kita dengarkan bagaimana Don DeTan mengatakan bahwa Yesus tidak perlu mati disalib karena waktu Yesus masih hidup. Yesus mengajarkan doa Bapa Kami yang salah satu kalimatnya ada doa permohonan ampun. Jadi menurut Don D, tidak perlu Yesus mati kalau orang bisa minta ampun sendiri kepada Tuhan. Kelihatannya apa yang dikatakan Don DeTan ini benar. Tapi satu hal yang dilupakan Don DeTan adalah, menurut hukum Taurat, seseorang yang berdosa harus membawa korban untuk penghapusan dosanya. Jadi, meskipun orang berdoa untuk permohonan ampun, di saat yang sama orang itu harus mentaati hukum Taurat dengan mempersembahkan korban. Kematian Yesus disalib justru menggenapi semua hukum upacara dalam Perjanjian Lama. Itulah sebabnya ketika Yesus mati disalib, tirai bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, menandakan tergenapi atau berakhirnya sistem upacara yang merujuk kepada Yesus. Jadi sebelum Yesus disalib, hukum upacara masih berlaku, dan orang berdosa harus membawa korban untuk penghapusan dosanya. terus ajaran penebusan dosa ini lagi dengan cara mati di atas kayu salib, itu juga mudah sekali diruntuhkan, Ustaz ya. Saya pakai istilah diruntuhkan ajarannya, dengan cara kita mengolah seperti ini. Oke, orang Kristen percaya bahwa dosanya sudah ditebus oleh Yesus dengan cara mati di atas kayu salib. Ya kan? Kita tanya sama orang Kristennya, kalau kamu percaya begitu, kalau kamu dapat kesempatan melihat Yesus sebelum disalib, kamu bakal nolong Yesus supaya tidak disalib, atau kamu bakal nolong tentara Romawi nyalip Yesus? Wah, nolong jangan disalib dong. Kalau nolong jangan disalib, berarti dosanya nggak jadi ketebus dong. Enggak, kan Yesus ngomong sebelum disalib udah diampuni kalau taubat. Nah iya, nggak, ini kalau buat orang Kristen yang sekarang, iya. yang mereka percaya bahwa dosanya sudah ditebus oleh matinya Yesus di atas kayu salib, berarti kalau mereka bisa melihat Yesus sebelum disalib, mereka harusnya menolong Yesus supaya tidak disalib, atau nolong tentara Romawi nyalip Yesus. Tentara Romawi ya. Harusnya bagaimana? Kalau dia cinta Yesus, harusnya kan dia nolong supaya Yesus tidak disalib. Jangan dong. Kalau dia nolong Yesus supaya tidak disalib, dosanya kan nggak jadi ketebus. Iya. Tapi kalau dia nolong tentara Romawi nyalip Yesus, dosanya ditebus, tapi kan tega benar gitu nyalip Tuhannya sendiri gitu. Serba salah. Nah kan, jadi kan serba salah jadinya gitu maksud saya. Oke. Satu lagi, orang Kristen percaya bahwa dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Saya tanya sama mereka, yang nyalip Yesus siapa? Tentara Romawi. Disuruh sama siapa? Sama gubernur Pontius Pilatus. Gubernur Pilatus diminta sama siapa? Sama imam-imam Yahudi. Imam-imam Yahudi bisa nangkep Yesus karena siapa? Karena muridnya Yesus sendiri, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus dari siapa? Karena dibisikin iblis. Ada ayatnya, Ustaz? Ayat 2. Ketika sedang makan malam perjamuan kudus, iblis membisikkan Yudas, membisiki Yudas. Jadi saya bertanya kepada orang Kristen, kalau orang Kristen percaya dosanya sudah ditebus dengan mati Yesus di atas kayu salib, berarti tentara Romawi, Pilatus, imam Yahudi, Yudas Iskariot sama iblis, ini buat orang Kristen berjasa apa enggak? Jawaban mereka apa rata-rata? Kalau yang masih menggunakan nalar sehat, mereka harus bilang berjasa. Kalau nggak berjasa, bagaimana dosa mereka bisa ditebus? Kan gitu. Saya tinggal tanya, kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Enggak. Ya kan? Tapi karena dianggap sudah terjadi, di kitabnya mereka sudah dicerita, sudah disalib, sudah bangkit. Karena sudah disalib dan bangkit, dan iblis membisiki Yudas, berarti iblisnya berjasa nggak? Buat orang Kristen.
Pusing ya. Pusing nggak? Nah, itu sebenarnya pertanyaan saya hanya pertanyaan pancingan, Ustaz. Ya, kalau orang yang paham kristologi, orang yang paham kitabnya mereka akan bilang, oh itu sudah rencana Tuhan, itu sudah ketetapan Tuhan. Nah, tinggal nih, pertanyaan berikutnya keluar semua, Ustaz. Kalau kamu bilang itu rencana Tuhan, berarti sebenarnya membunuh Yesus, itu berarti Tuhan sendiri atau Yesus bunuh diri? Iya, rencana Tuhan untuk membunuh Tuhan. Lebih pusing lagi. Ya, Jadi pertanyaan itu nanti akan panjang saja, akan membuat orang semakin berpikir sampai logikanya macet kalau dia paksakan. Kalau dia paksakan logikanya pasti akan macet. Tapi kalau dia baru sekali ditanya dengan pertanyaan pancingan itu sudah terbuka, menjawab dengan nalar sehat, insya Allah dia akan tidak akan. Ini adalah pertanyaan klasik dari Dondi Tan yang kita sudah jawab sebelumnya. Dan hal ini terjadi karena Dondi Tan tidak mengerti kenapa Yesus mau mati. Dan bahkan ada banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini. Dan akhirnya jatuh pada kesimpulan yang sama seperti Dondi Tan. Berikut adalah jawaban yang kita pernah jawab sebelumnya. Soal pertanyaan Dondi Tan. Untuk mengerti hal ini, kita harus kembali ke belakang. Yaitu saat di mana manusia jatuh dalam dosa. Kenapa mereka bisa dikatakan berdosa? Karena melanggar hukum atau perintah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi Adam dan Hawa berdosa karena tidak taat pada hukum atau perintah. Dan oleh karena ketidaktaatan mereka semua manusia terkena dampak dari dosa itu. Seperti yang kita baca pada ayat berikut. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi oleh karena ketidaktaatan Adam semua orang telah menjadi berdosa. Tapi menariknya ayat itu tidak berhenti di situ. Roma 5 ayat 19b mengatakan, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi oleh karena ketaatan satu orang yaitu Yesus, semua orang dibenarkan. Jadi, dari sini kita lihat bahwa kedatangan Yesus bukan serta-merta untuk mati di salib. Tetapi Yesus harus melakukan atau menghidupkan kehidupan yang taat atas hukum, yang gagal dilakukan oleh Adam. Dengan kata lain, Yesus harus hidup suci tanpa dosa. Ketika Yesus datang untuk menghidupkan kehidupan yang suci, apakah yang setan akan lakukan? Dia akan berusaha membuat Yesus jatuh dalam dosa. Dan ketika Yesus jatuh dalam dosa, Yesus sudah gagal membebaskan semua orang oleh ketaatannya. Lihat lagi Roma 5 ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, jika Yesus tidak hidup benar, semua keturunan Adam tidak dapat dibenarkan. Teman-teman bisa baca dalam Alkitab, bagaimana Yesus dicobai tapi dia tetap tidak berbuat dosa. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus dicobai agar berbuat dosa, tapi itu semua gagal. Lalu apa tindakan terakhir setan agar Yesus menyerah dan berhenti hidup dalam ketaatan atau berhenti hidup suci? Setan sedang menggunakan penganiayaan fisik kepada Yesus, dengan menggunakan kaki tangannya agar Yesus menyerah dan akhirnya berbuat dosa. Tetapi pada kenyataannya Yesus tetap tidak bergeming. Meski nyawa taruhannya, Yesus tetap setia hidup kudus demi saya dan saudara. Mari kita baca Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman lihat, ayat ini mengatakan Yesus taat sampai mati. Jadi meski konsekuensinya mati, Yesus tetap taat. Padahal maksud setan adalah ketika Yesus tidak tahan menderita, Yesus menyerah dan setan pun berhasil. Teman-teman ingat, kisah Ayub. Ayub dicobai dengan berbagai hal agar dia mengutuk Tuhan. Sampai pada penderitaan fisik, Ayub tetap setia dan taat. Hal yang sama berlaku pada Yesus. Tujuan setan adalah agar Yesus jatuh dalam dosa. Ketika Yesus jatuh dalam dosa, seluruh rencana keselamatan gagal, karena juru selamatnya sendiri ternyata jatuh dalam ketidaktaatan sama seperti Adam. Jadi kematian Yesus disalib bukanlah karena jasa dari setan, tapi justru kematian Yesus disalib adalah kemenangan Yesus dari pencobaan setan terakhir, yang ingin membuat Yesus jatuh dalam dosa. Tapi setan gagal, meski nyawa jadi taruhannya, Yesus tetap taat untuk saya dan saudara.
Jadi kita harus memandang misi penyelamatan Yesus secara keseluruhan, jangan hanya fokus pada penyaliban. Kalau kita fokus pada penyaliban, kita akan jatuh pada pemikiran seperti Donditan dan berpikir seakan-akan setan berjasa. Tetapi seandainya nih, seandainya ya, seandainya benar Nabi mati karena racun, seandainya. Kalau mati karena racun, syahid nggak? Syahid dong. Hah? Syahid. Kalau syahid masuk surga nggak? Masuk. Alhamdulillah gitu. Ada kemuliaan di situ ya? Ada kemuliaan kalau mati syahid. Itu kalau benar Nabi mati diracun. Taruhlah mungkin persepsi mereka benar gitu. Ya, taruhlah mereka benar, Nabi mati diracun. Kalau mati karena racun berarti syahid. Kalau syahid berarti masuk surga. Jamin masuk surga. Gitu. Jika Nabi masuk surga karena mati diracun, itu artinya wanita Yahudi sudah berjasa dalam memasukkan Nabi ke surga. Karena menurut logika Donditan terhadap kematian Yesus, katanya iblis berjasa. Karena menurut dia, tanpa iblis tidak ada penebusan. Artinya dengan standar yang sama, wanita Yahudi berjasa untuk memasukkan Muhammad ke surga. Tanpa racun wanita Yahudi, Muhammad tidak mati syahid. Jadi, kalau kita mengerti siapa di balik kematian Yesus, dan apa tujuan Yesus datang ke dunia ini, seharusnya kita tidak akan kebingungan menjawab pertanyaan Donditan tadi. Karena dia berpikir Yesus datang hanya untuk mati, tanpa mengetahui kenapa dia mau mati dan siapa di balik kematiannya. Maka kita akan seperti cara berpikir Donditan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Semoga mencerahkan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.